Monggo, Dok. Ya. Video yang singkat tapi dalam. Dalam banget. Bagi yang sudah punya anak pasti bisa merasakan bagaimana tadi apa yang dirasakan orang tuanya, dan iya, setiap detik itu menjadi sangat berharga untuk kehidupan manusia, kehidupan kita juga mungkin dalam kehidupan kita saat ini, dalam kehidupan sehari-hari. Setiap detik waktu yang kita lewatkan itu sangat berharga. Sebenarnya bisa jadi ya kita membawa keluarga kita. Apapun yang kita lakukan saat ini, ya kalau kita melewatkan waktu begitu aja, bisa jadi yang jadi korban bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita. Seperti dalam video tadi kan, detik-detik itu sangat berharga, karena begitu kelewat itu udah, kalau oksigennya udah yang oksigen ke otak nggak masuk, maksudnya terlalu lama karena nggak ada nafas itu tadi, ya pasti anak itu nggak tertolong. Ya lepas itu semua izin dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, tetapi kan tetap kita itu punya kewajiban untuk ikhtiar, kita punya kewajiban untuk berusaha. Jadi seringkali orang itu juga memahami salah antara kata ikhtiar dan tawakal ya. Tawakal itu berserah diri. Nah, seringkali manusia itu berserah diri dalam kondisi belum melakukan yang terbaik, belum melakukan yang sungguh-sungguh. Padahal sebenarnya istilah atau kata tawakal itu dilakukan setelah dilakukan yang namanya ikhtiar atau usaha. Nah, banyak yang di luar itu masih belum usaha maksimal tapi sudah saya tawakal aja. Nah, itu ya. Oke, terima kasih Pak Yanuar, videonya keren. Saya sampai speechless tadi. Ya, enggak mau berandai-andai, tapi saya bisa ikut merasakan bagaimana kepanikannya orang tuanya tadi. Oke, thank you. Kita buka ya, kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masih di acara yang sama, ngabuburit di buku Why Winners Win yang akan kita baca. Selamat datang Bu Mega, Pak Sukron dari Blitar, luar biasa, ini tidak pernah absen. Bu Erni, Bu Shirley juga, luar biasa ya. Kita akan belajar, kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita baca hari kemarin. Nah, kita buka bukunya masing-masing ya. Kemarin sudah sampai pada halaman 133. Ya, sekarang Allah Maha Besar, mukjizat garis keselamatan yang tidak mungkin bisa terjadi. Iya, betul. Ketika kita berduet dengan Tuhan, segalanya enggak ada yang enggak mungkin. Jangan bersolo karir, kata Coach. Betul sekali, Bu Seti. Oke. Ya, paling nambahin, Dok. Berduet dengan Tuhan bulan puasa ini tambah enak. Soalnya kan juga sedang masa puasa. Halo Bu Ida, selamat ya jadi manajer. Yeay, Bu Ida jadi manajer. Terima kasih. Saya bio, jadi nanti saya mendengarkan saja ya. Yeay, silakan. Ya. Yuk lanjut Dok. Ya. Sudah ya tadi apa? Berdoa dengan Tuhannya udah ya. Itu kalau bahas itu panjang banget. Ya oke, kita lanjutkan baca dulu aja deh. Nanti mungkin kalau memang masih ada waktu kita bisa ngobrol lagi tentang itu, kita sharing itu. Kita sekarang lanjut di halaman 134 ya. Ya, 134 sampai 142. 133 saya, 133. Sorry. Iya, 133 sampai 142 ya, kita habiskan bab 5 ini. Banyak gambarnya. Oke, ada yang mau baca? Bu Mega mau baca? Boleh, oke. Halaman 133. Ya, terima kasih Dr. Endang waktunya. Sama. Anda selalu bisa mengubah tujuan atau tindakan Anda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Anda menuliskan semuanya ini di atas kertas, bukan di atas beton.
Tujuan Anda akan berubah saat hal-hal yang Anda anggap penting berubah. Anda juga akan merasa bahwa kadangkala Anda harus mengubah aktivitas Anda untuk mencapai tujuan Anda. Perubahan itu biasanya menunjukkan bahwa diri Anda berkembang. Saya rasa Anda sebaiknya terus bertanya, apa yang akan saya lakukan dengan waktu saya sekarang ini? Tuliskan pertanyaan ini di atas kartu berukuran 7,5 x 13 cm, lalu letakkan di meja Anda. Simpan di kantong Anda, tempelkan di pintu lemari es Anda, atau letakkan di tempat yang mudah dilihat, di mana Anda bisa melihatnya sebagai pengingat. Kartu ini bisa membantu Anda memikirkan tindakan yang harus Anda prioritaskan untuk mencapai tujuan Anda. Hari-hari Anda sebaiknya dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang tidak membantu Anda mencari prioritas teratas. Anda membutuhkan waktu untuk beristirahat, mencari informasi, atau menghibur diri sendiri. Anda membutuhkan waktu untuk menjadi diri Anda sendiri. Jumlah waktu luang bervariasi bagi setiap kita. Jika jadwal Anda selalu terlihat sangat penuh, Anda mungkin harus menjadwalkan untuk bersenang-senang. Perasaan bahwa Anda telah meraih sesuatu akan lebih memuaskan saat Anda menyusun jadwal yang baik dan memenuhi kebutuhan pribadi Anda. Mungkin ada kekuatan tambahan yang harus Anda kembangkan dan akan membantu Anda meraih tujuan Anda. Apakah Anda harus menjadi lebih antusias, mengembangkan sikap yang lebih positif lagi, mengelola waktu Anda lebih baik, mengurangi konsumsi makanan Anda, berhenti merokok, atau menjadi lebih fleksibel. Lanjutkan usaha Anda menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan produktif dengan cara menyelesaikan latihan-latihan berikut ini. Lanjut ke halaman 138. Menanyakan apakah proses menetapkan tujuan ini mendatangkan hasil itu tidak apa-apa. Ribuan orang yang telah menggunakannya mengatakan bahwa proyek ini mendatangkan hasil. Proses ini telah bekerja dengan sangat efektif dalam hidup saya. Proses ini telah membantu saya meraih lebih banyak hal dalam hidup saya, lebih daripada yang pernah saya impikan. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah meneliti kehidupan orang-orang yang berhasil. Mereka adalah orang-orang yang berorientasi pada tujuan. Mereka tahu kemana tempat tujuan mereka, apa yang ingin mereka raih, dan kapan mereka ingin mencapainya. Mereka adalah orang-orang yang berorientasi pada prestasi. Mereka bisa menggambarkan dengan tepat apa yang mereka inginkan, dan mereka mengajukan pertanyaan penting ini. Apa yang bersedia saya korbankan untuk mencapai tujuan saya? Mereka juga bertanya, apakah hasil yang diperoleh sepadan dengan kerja keras saya? Debbie Gallimore, seorang mahasiswa pasca sarjana di salah satu kelas saya, biasanya berkata, Dr. Garner, pertanyaan-pertanyaan itu sangat sulit. Akan saya berikan beberapa contoh yang saya yakin akan memperkuat proses penetapan tujuan ini. Bob Carter, salah seorang rekan di kelas saya, menetapkan tujuan untuk menghasilkan 25.000 US dollar 1 tahun dalam waktu 3 tahun. Ia menuliskan semua tindakan yang akan ia gunakan untuk mewujudkan hal itu. Salah satu tindakannya secara tidak sengaja adalah memperoleh pekerjaan lain. Dalam waktu 3 tahun, ia menghasilkan lebih dari 50.000 dolar US 1 tahun, dan tahun ini ia mungkin menghasilkan 100.000 US dollar. Tidak jelek, kata Bob. Ia merasa bahwa hasilnya sesuai dengan kerja kerasnya. Tujuan Bob sangat jelas, dan melihat tujuan ini dalam benaknya setiap hari memotivasinya untuk meraihnya. Bob melangkah untuk melakukan perbaikan, dan ia menerima hasilnya. Hal ini bisa dilakukan di Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Seorang wanita dalam lokakarya penetapan tujuan menetapkan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana dan dalam pendidikan anak-anak usia dini dalam waktu 5 tahun. Wanita parubaya ini belum pernah kuliah dan ia berencana bekerja paruh waktu sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.
Wanita ini, Jo McKenzie, akan menerima gelarnya tahun ini dari sebuah universitas ternama. Seorang wanita lain, John Lee, menggunakan penetapan tujuan untuk meraih tujuan penting dalam hidupnya. Ia menetapkan tujuan untuk menjadi direktur dalam waktu tertentu di Transat Industries. Ia menuliskan hal-hal yang dibutuhkan untuk meraihnya, mengurutkannya berdasarkan prioritas, lalu bertindak. Saat ini ia adalah direktur di perusahaan itu. Anda harus terus menjaga mata Anda tetap terpaku pada tujuan Anda. Biarkan itu menjadi obsesi besar Anda. Kita akan terus memikirkannya. Kita harus meraihnya. Kita benar-benar menginginkannya. Itu membuat kita bersemangat. Dalam lokakarya penetapan tujuan yang saya adakan, para peserta merasa sangat terbantu saat mereka menempel gambar di atas sebuah papan besar untuk melambangkan tujuan mereka. Adapun sebaiknya juga memperoleh gambar mendetail mengenai rumah seperti apa yang Anda inginkan, atau pakaian yang ingin Anda beli, atau mobil yang Anda inginkan, atau di universitas mana Anda ingin diwisuda, atau karir yang ingin Anda kejar. Anda sebaiknya membagi poster ini menjadi 3 bagian. Tujuan seumur hidup, tujuan 3 tahunan, dan tujuan 6 bulanan. Anda akan termotivasi untuk meraih tujuan Anda saat Anda melihat gambar hal-hal yang ingin Anda raih. Beberapa kali sepanjang hari. Ibu saya biasanya berkata, hal yang tidak terlihat akan dilupakan. Apakah Anda pernah mendengar nama Gary Dorsey? Mungkin tidak banyak yang tahu. Ia adalah seorang penyanyi yang ingin memperoleh karir yang berhasil di dunia hiburan. Ia menghabiskan beberapa tahun menyanyi di klub malam kecil, lalu memutuskan untuk melakukan perubahan. Ia menemukan seorang manajer yang baru. Manajer ini tidak bisa menemukan orang yang mau memanggilnya karena namanya dihubungkan dengan kegagalan. Manajer itu memutuskan untuk mengubah nama Gary. Dalam waktu 4 tahun, ia pun menjadi mega bintang dan jutawan. Gary mengubah namanya menjadi Engelbert Humperdinck. Kadangkala kita harus mencoba cara lain untuk mencapai tujuan kita. Ketika satu jalan dipenuhi dengan hambatan yang sangat besar, ada jalan lain yang bisa membawa kita mencapai tujuan kita. Tuhan tidak pernah menutup sebuah pintu tanpa membuka 2 pintu lainnya. Iman bisa memindahkan gunung. Kemenangan membutuhkan keyakinan yang gigih. Anda harus melihat tujuan Anda seakan-akan mereka telah diraih. Lihatlah diri Anda menjadi, melakukan, atau memiliki sesuatu. Sebuah fight accomplished. Jangan melihat langkah-langkah itu secara terpisah, karena alam sadar Anda dibatasi oleh kelima indera Anda. Alam bawah sadar tidak bisa mengetahui arah terbaik yang harus diambil. Alam bawah sadar Anda bekerja 24 jam setiap hari, di semua tingkatan dan di semua arah. Berbeda dengan alam sadar, alam bawah sadar itu tidak memiliki batasan. Dalam bukunya One More Step, James Gillette Friedman memberikan sebuah tantangan pada kita semua. Sebuah bukit tidak terlalu sulit untuk dipanjat. Lakukan itu langkah demi langkah. Salah satu langkah tidak terlalu sulit untuk diambil. Mencoba sekali saja tidak terlalu berat. Satu langkah, satu kali mencoba. Sebuah lagi, sebuah senyum akan bertambah hingga menjadi 1 mil. Dan sesuatu yang besar pun diselesaikan oleh sebuah langkah kecil yang diambil seseorang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ambillah 1 langkah lebih, lalu ambillah 1 langkah lagi. Teladan pemenang. Pemenang bisa menghadapi keadaan negatif dan membuatnya menjadi pelatihan untuk pengembangan diri. Pemenang melihat sesuatu yang positif dalam segala hal. Pemenang mengembangkan kemampuan untuk melihat perbedaan saat orang lain hanya melihat kesamaan dan melihat kesamaan saat orang lain hanya melihat perbedaan. Pemenang yakin bahwa cara terbaik untuk memecahkan sebuah masalah adalah mencoba. Pemenang tahu
apa yang mereka ingin agar terjadi, sedangkan mereka yang gagal melihat hal-hal tidak mereka inginkan. Pemenang yakin bahwa tujuan yang spesifik adalah impian yang ditindaklanjuti. Pemenang bertanya, apa yang bersedia saya berikan? Atau lupakan untuk mencapai tujuan saya. Pemenang yakin bahwa hambatan adalah hal-hal yang Anda lihat saat Anda tidak lagi melihat tujuan Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mega. Sama-sama. Ini kita ditegaskan lagi mengenai tujuan impian. Kalau kita baca buku ini, kenapa sih kita di AD itu disuruh untuk bikin dream book? Harus divisualisasikan. Nah, ya kan? Di sini terjawab ya di buku ini. Bisa jadi energi tambahan buat kita ya ketika kita sering melihat gitu kan ya. Oke, kalau dream book itu kan harus dibuka. Boleh enggak kalau misalkan saya tempel gambar impian saya di tempat-tempat yang saya sering lihat. Misalnya kalau kita cewek perempuan ditempel di meja rias. Nah, kan setiap hari kan kita sisiran, nanti kita pakai bedak, itu kan ngaca gitu kan ya. Nah, otomatis terlihat kan. Oh iya, saya punya impian ini. Nah, kalau kita sering melihat ya itu semacam kayak sugesti ya. Jadi kayak diingatkan, kayak sugesti tadi kan juga dibahas bahwa alam bawah sadar itu tanpa batas. Ya. Sementara kalau alam sadar kita itu dibatasi oleh panca indera kita. Ini yang seringkali membuat kita jadi berpikir rasanya tidak mungkin seperti itu. Tapi ketika alam bawah sadar terus kita kasih rangsangan terus dengan hal yang positif, termasuk tadi misalkan impian kita, tujuan kita, lewat visual yang terlihat setiap hari seperti itu akan membuat alam bawah sadar kita jadi terpola bahwa oke, saya harus mencapai tujuan ini, saya harus mencapai tujuan ini. Seperti itu, ya. Karena seringkali kalau sudah kita alam bawah sadar kita ini sudah terpola seperti itu tuh seringkali kita melakukan hal-hal itu yang memang kalau secara dipikir gitu rasanya tidak mungkin, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih. Ya mungkin teman-teman ada yang mau sharing ya, ada pengalaman tentang hal ini mungkin. Tentang impian yang mungkin sudah nulis menempel impiannya di buku impian atau di mana dan kemudian sudah tercapai. Ada yang mau sharing? Ini saya jadi tanda tanya, ini sudah bikin buku impian apa belum ya? Ketawa Bu Mega. Ya. Kentara kalau ketahuan ya Dok ya. Kalau saya masih sharing sebentar sedikit. Saya sih memang dulu takut ya bermimpi ya. Tapi setelah di HD ini saya jadi lebih berani bermimpi. Walaupun masih kurang berani kadang-kadang apa ya bisa tercapai toh. Tapi setelah menjalankan HD ini ternyata impian tuh terwujud ternyata. Impian saya kan bisa honeymoon bersama suami yang belum saya pernah nikmati. Ternyata Tuhan tuh mengabulkan. Impian saya tercapai sekarang. Saya merasa senang dan terharu gitu loh. Ternyata ya bisa impian itu dicapai. Ya berkat bantuan Jenny, Ko Yanuar, dan teman-teman yang lainnya yang selalu support, mendukung, memberi semangat. Pasti bisa. Ternyata ya benar. Itu yang terjadi sih Dok dari saya. Terima kasih. Memang seperti itu ya. Kalau kita lihat juga kalau mau lebih dahsyat lagi ketika kita ingin mencapai impian kita gitu, bukan hanya sekedar gambarnya ditempel. Jadi kita harus bisa membayangkan, kalau perlu kita harus bisa merasakan langsung bagaimana rasanya gitu kan ya, kalau memungkinkan. Misalnya contoh punya impian mungkin beli mobil seperti itu kan ya. Nah, nggak ada salahnya kalau kita datang ke showroom, kemudian merasakan duduk di dalam mobilnya itu, atau kalau memungkinkan test drive, nah itu akan beda, karena kita enak ya ternyata, itu nancep banget di bawah sadar kita.
Nanti kita akan dengan mudah merecall ketika kondisi down gitu misalkan gitu kan, kemudian merecall kembali, oh iya ya enak ya kalau duduk, yang kemarin tuh aku sudah pernah nyoba ngerasain duduk di mobil itu, aduh kayak gitu ya rasanya. Nah itu tuh bisa membangkitkan semangat lagi tersendiri seperti itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar visual yang dilihat, tetapi juga kalau memang memungkinkan kondisinya kita bisa merasakan rasanya seperti apa. Misalkan pengen beli rumah yang di mana gitu misalkan. Oh saya kepingin yang di Citraland misal gitu kan ya. Gak apa-apa, boleh kan kita main ke sana atau ke pemasaran, kantor pemasarannya, kita melihat, masuk ke rumahnya, kita sambil merasakan ya, kalau misalkan ini rumahku, ini berarti ruang tamunya nanti aku mau tata seperti ini, nanti ruang keluarganya aku seperti ini, itu nanti pasti beda. Semangat yang muncul ketika kita mengalami down itu beda. Karena kita bisa recall kembali, rasanya itu kita bisa panggil lagi. Dirasakan kembali, waktu itu rasanya gimana. Nah, biasanya juga teman-teman yang sudah memenangkan trip gitu juga ya, dari trip awal gitu ada rasanya, oh seperti ini. Nah, ketika mungkin itu bisa di-recall lagi. Enaknya dulu tuh rasanya seperti ini. Nah, nanti Bu Mega juga akan mengalami. Rekan-rekan yang lain juga ya, Bu Ida, Pak Sukron, Bu Erni, Bu Serli, dan juga Bu Julia, seperti itu. Ya. Jadi impian itu nggak ada yang tidak mungkin. Apalagi kalau kita nggak bersolo karir ya. Kita berduet dengan Allah Subhanahu wa taala, berduet dengan Tuhan, itu luar biasa hasilnya. Karena kalkulator manusia sama Tuhan itu beda. Apalagi ini mungkin yang teman-teman yang muslim ya, di bulan Ramadan ini, bukankah bulan-bulan ini bukan hanya bulan yang penuh berkahnya luar biasa ya, bukan hanya bulan penuh pengampunan, tetapi juga semua doa-doa kita tuh rasanya lebih mudah diijabah di sini gitu, dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Jangan lupa untuk selalu menyelipkan doa di setiap selesai sholat, ya doa untuk bukan hanya doa secara umum ya yang biasa kita doakan sehari-hari, ya kita tambahkan doa juga untuk bisnis kita, doa untuk rekan-rekan kerja kita, ya kan. Kemudian jangan lupa juga doa untuk anak-anak asuh kita ya di SMA Selamat Pagi Indonesia, termasuk juga doa untuk para mentor-mentor kita, para abdan yang sudah dengan sukarela membantu kita. Nah, nggak ada ruginya kan, nggak berbayar kan berdoa itu. Dan Allah itu kan maha segalanya. Allah itu, Tuhan itu paling senang kalau melihat hambanya itu merasa butuh. Kayak gini loh, kita sebagai orang tua, terus kemudian kita punya anak, dan anak ini merasa kayak butuh banget kayak kita, dan ditunjukkan. Ya kan? Ya kan? Butuh mama banget, gitu kan, butuh papa, aku tuh butuh papa tuh butuh mama. Ya rasanya tuh kalau nggak ada mama tuh nggak bisa, terus gimana? Ya udah kan kita ditunjukkan attitude yang baik, kemudian diutarakan, dibantu mamanya. Itu kan sama saja dengan kayak kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhan gitu kan. Ketika kita tuh menunjukkan bahwa memang kita butuh sama Tuhan, kita minta ya. Kemudian juga kita rayuannya itu apa? Ya kalau anak rayu ke kita itu kan biasanya yaudah mama tak bantu nyapu kan, nggak ada itu dibantu nyapu, dibantu ngepel gitu kan ya. Nah ini tumben bantu. Nah setelah itu minta itu kan mesti ada rasa nggak tega. Nah, Tuhan pun sama, Allah pun sama. Ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah, disukai oleh Tuhan, termasuk ya yang sudah dilakukan saat ini mungkin berbagi, ya atau membantu sesama yang lain, kemudian kita juga belajar, itu kan Allah suka. Nah, ketika kita kemudian minta, ya Allah, ya Tuhan, gitu kan ya, apa permintaan kita untuk diri kita sendiri, keluarga, kemudian rekan kerja kita, ya termasuk anak-anak kita Selamat Pagi Indonesia, saya yakin pasti Allah akan kabul. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin Bu Om mau nambahkan? Ya. Saya berpikir ini saya sudah tulis, sudah saya tempelkan di depan mata saya ini. Tulisan apa yang akan aku lakukan dan waktuku sekarang. Jadi tak tempel di depan mataku biar aku lihat terus kalau aku belereng-belereng. Kan katanya suruh nulis di mana saja kan, di kulkas, di dompet. Nah, ini saya letakkan di depan laptop saya ini.
apa yang aku lakukan. Soalnya ya memang kita itu mudah terdistrak ya, itu ya, diplesetkan seperti itu. Dan apa namanya, tadi saya juga diingatkan lagi sama Bu Ida waktu di Bu Ida ke kantor. Bu Ida bilang, saya pelan-pelan saja, dalam tanda kutip maksudnya pelan-pelan ya, ternyata belum cepat kok ngebut kan, cuma beberapa hari sudah manajer ini belum. Membuat saya jadi ingat, saya dulu ya mulainya seperti itu ya, dengan apa namanya, waktunya ya repot, terbatas, semuanya itu ya. Ya kok sampai sekian gitu loh. Jadi ya semuanya itu pasti kebanyakan saya pikir ya. Saya pikir banyak itu orang memulai HD ini selalu ada tantangan, halangan itu rasanya tidak ada yang jos mulus semua gitu tuh rasanya kok tidak ada ya. Walaupun mungkin awalnya itu di bulan pertama itu gampang terus tapi karena di sini kalau saya melihat di sini ya kita itu diajari untuk bisa menghargai kan gitu toh. Sehingga kita ada proses-proses yang harus kita lalui supaya kita bisa menghargai keberhasilan kita. Jadi kan seperti ini orang ini sudah survei kan selama lebih dari 20 tahun meneliti kehidupan orang yang berhasil. Ya, 20 tahun itu bukan waktu yang pendek loh untuk meneliti. Ya, bayangin dia meneliti orang-orang itu dan dia mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bersedia membayar harga untuk tujuannya gitu loh. Jadi artinya kan keberhasilan itu pasti melalui satu proses. Itu seperti ini. Dan juga di halaman yang berikutnya ini saya melihat bahwa apa nih? Ya, ini halaman 140 itu. Kadang-kala kita harus mencoba cara lain untuk mencapai tujuan kita. Ketika jalan dipenuhi dengan hambatan yang sangat besar, ketika satu jalan dipenuhi dengan hambatan yang sangat besar, ada jalan lain yang bisa membawa kita mencapai tujuan kita. Tuhan tidak pernah menutup semua pintu tanpa membuka dua pintu lainnya. Ya, kalau kita pernah baca, kalau Tuhan menutup semua pintu, Tuhan pasti menyisain satu jendela untuk kita bisa jalan gitu kan. Pernah ada kata seperti itu ya. Iman bisa memindahkan gunung. Kemenangan membutuhkan keyakinan yang gigih. Jadi ya, nek kita bilang Dokter Endang beberapa hari yang lalu ngasih contoh sel telur itu ya dok ya. Jutaan sperma apa namanya yang satu yang menembus sel telur berarti kita pemenang. Kalau kita berpikir sebaliknya berarti ada jutaan yang gugur, ya kan? Kalau kita itu memandang di sperma yang gugur ya gagal. Tapi kalau kita memandang sebagai hasil satu sperma yang berhasil ya jadi pemenang kan? Pilihannya cuma itu. Ya, kalau membandingkan yang jutaan yang nggak berhasil menembus tadi itu loh. Kadang-kadang ada yang dua jadi anak kembar. Ada satu sakti, satu jadi dua tetap jadi kembar kan katanya identik katanya gitu. Itu kadang-kadang kita mau ketemu downline satu langsung dos jadi executive diamond gitu mungkin ya rising star itu ya bisa kan. Tapi harus jutaan prospek yang harus kita garap ya, harus mau memfollow up orang banyak-banyak supaya dapat satu dosen telur yang kembar tadi itu. Betul sekali Bu Om. Kita boleh bilang saya enggak bakat di HGI, saya enggak bakat jualan, saya enggak bakat ngomong, saya enggak bakat ini, enggak butuh bakat kok di sini ya. Di sini tuh yang dibutuhkan cuma mau melakukan dan belajar aja. Oke lah, katakanlah saya masih ingat apa yang disampaikan Pak Chandra Gunawan yang mentor kita. Memang kita nggak bakat, oke lah katakanlah benar-benar kita nggak bakat. Tapi ketika kita terus melakukan, terus presentasi follow up, terus kita lakukan seperti itu, nanti kita akan ketemu sama namanya orang yang punya bakat bisnis. Nah, itu yang dibilang Bu Om tadi, akan jadi rising star ya dalam waktu singkat dia bisa boom seperti itu. Nah, itu pasti kita temukan. Karena kalau secara hitung-hitungan akal sih ada hukum Pareto kan ya. itu kita bisa pakai itu, tetapi secara hitungan dengan yang di atas sama Allah Subhanahu wa taala, artinya selama kita terus melakukan setidak bisanya kita, setidak bakatnya kita, nanti kalau kita terus mencari kita akan ketemu sama orang yang bakat.
Udah. Kalau orang yang bakat ini ketemu dan itu dalam satu tim kita, ya sudah seperti yang dibilang Bu Om tadi. Ya, 5% kalau dari omset 1 miliar itu kan ya kerasa ya, gitu kan. Lah kan Ini saatnya Bu Ida. Ayo Bu Ida, piye Bu Ida? Hari ini lego tadi. Ayo Bu, sharing Bu. Di tengah kesibukannya beliau ikut kegiatan sekolah ini. Piye Bu? Iya. Manajer Hari juga, Bu. ini, halo, sudah Ya. dengar ya Bu? Ya, Ya. dengar. Hari ini sesuatu yang membuat saya bahagia. Meskipun merangkak-rangkak, saya mengingat kata-kata Pak Yanuar. Ada 1000 jalan yang jauhnya 1000 langkah, butuh 1 langkah untuk menuju ke sana. Mungkin saya belum sebulan yang terlahir ternyata termasuk beruntung dibantu Bu Ong, Bu Endang, Bu Har, Pak Heri, Bu Sukma, semuanya dan rekan kerja saya yang mau belajar sama-sama enggak bisa, sama-sama cari tahu itu yang saya lakukan sampai detik ini. Terima kasih semua, semoga berkat Tuhan ke saya dan ke sekitar saya. Amin. terima kasih sharingnya Bu Ida. Saya enggak pernah memimpikan dalam waktu 22 Maret saya bergabung di 30 April saya dibantu Dokter Endang 24 jam saya WA pukul 11 malam dijawab saya ini. Nah, itu saya jadi terenyuh. Saya jadi berpikir bahwa kelak kalau saya bersama rekan kerja saya harus seperti itu. Membantu, memfollow up mereka supaya mereka bangkit seperti saya. Terima kasih. Betul. Amin. Bu, kabar baiknya ya, 1 orang aja yang seperti jenengan, maka dalam waktu setahun itu punya potensi pendapatan 184 juta loh Bu. Amin. Iya kan ya Dok ya? Amin. Dan satu itu setahun itu bisa menghasilkan kegagalan 90% dari 184 juta. Masih 10%, masih 18 juta per bulan loh. Lah lumayan sih. Amin. Dan ya kan? Semoga bisa menjadi berkat orang banyak. Amin. Menuju ke pensiun. Sehingga ketika sudah pensiun, saya masih punya teman orang-orang hebat seperti Bu Ong, Bu Enda, Bu Megi, atau yang ada di sini atau dengan yang lainnya. Iya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Oke. Dok, kita nyapa dulu Dok. Ada teman Yulia dari Bandung. Nah, ini sepupu saya dari sepupunya Pak Yanuar, sepupu saya dari Bandung. Bu Dewi Rohini dari Nganjuk. Wah, ini boleh terendang ini pasti. Roslen kita, satu pucuan sama upline-nya, satu mbah. Oh, satu mbah. Ya. Mbak Dewi Rohini ya. Selamat datang, Bu Yulia, selamat datang. Acara ini kita lakukan setiap hari ya. Oke, terima kasih barunya Mbak Dewi. Setiap hari kita lakukan di jam yang sama, jam 4:30 sampai jam 5 sore aja. Jadi pastikan kalau perlu pasang alarm, jadi kita kumpul dengan komunitas-komunitas positif di sini yang bisa saling support, saling mengingatkan, seperti itu. Oke, sudah cukup rasanya ya, udah 30 menit. Oke, kita lanjut besok lagi di jam yang sama dan masih di buku yang sama, Why Winners Win. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga menjadi manfaat, semoga menjadi berkah. Dan kalau ada suatu hal yang baik, semua itu karena kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala diizinkan kita bisa menerima. Kalaupun ada sesuatu yang kurang baik, itu semata-mata karena kesalahan atau kekurangan saya sebagai manusia dalam menyampaikan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Berbuka teman-teman, ya kan? Semoga puasanya barokah hari ini. Amin.